Nah sekarang kita dengar pula lagi Ustaz. Ayat 176. Nah, surat yang sama. Surat Al-A'raf ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa Ustaz? Anjing. Geng. Lanjut. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Di ujung ayat apa kata Allah? Dan ceritakanlah kisah-kisah itu. Maknanya Pak, wajib sampaikan ayat ini. Tapi anehnya orang disampaikan ayat ini ada yang tersinggung. Wah, engkau kok anjing-anjingnya ojo ndak dalam lambutnya. Ya. Nah, ini. Agar mereka berpikir. Nah, jadi Al-Qur'an ini untuk yang hanya berpikir, bahasa awalnya untuk yang punya otak aja kaji kau. Ya. Yang ndak punya otak akan masuk kaji kau dah. Caci maki yang keluar di muncung itu. Ustaz kurang ajar kau mah, Ustaz keleren. Cari-cari yo kasarnya munculannya. Ini Quran hanya untuk yang punya otak aja Pak Ibu sekalian. Ya. Apa kata Allah? Kalau kami menghendaki, kalau Allah berkehendak, Allah muliakan kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran yang memuliakan kita. Bukan pangkat, jabatan, harta, tahta, wanita kita. Jangan bangga Pak, pangkat tinggi. Oh jadi presiden, jangan bangga dulu. Fir'aun presiden juga dulunya. Kurus cungkreng Fir'aun itu dulu. Macam tengkorak Fir'aun dulu ya. Kurus cungkreng. Nah, fotonya di Fir'aun itu. Ya. Nah. Banyak tentaranya suka-suka bunuh orang, anak kecil dibunuhnya. Coba bayangkan, Fir'aun itu membuat undang-undang peraturan untuk melegalkan kezalimannya. Fir'aun tuh. Pertanyaan di zaman sekarang ada nggak Fir'aun? Carilah sendiri. Nama Fir'aun nggak ada ya, tapi perangannya Fir'aun banyak. Ya. Jadi jangan bangga dengan jadi presiden, jadi gubernur, jadi ini semua. Wah. Jangan bangga jadi pegawai, jadi pejabat. Mohon maaf, Haman tuh pegawainya Fir'aun. Oh jangan bangga, harta kaya berlimpah, banyak, ada kebun sawit, ada tanah begini. Jangan bangga, Korun lebih kaya dari kita lagi. Apa yang dibanggakan? Mohon maaf, paling kaya Pak Ibu sekalian yang punya Fortuner, yang punya Alphard. Berapa Bapak Ibu punya Alphard? Ada 100, ada 1000. Nggak usah sombong. Ya. Siapa yang paling kaya kata Allah, kata Rasulullah itu? Raka'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar di waktu subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Apa isi dunia Pak? Semua mobil di dunia ini masuk tuh. Apa isi dunia nih? Pangkat yang tinggi, tidak apa-apa, tidak ada sebandingannya dengan sholat fajar 2 rakaat. Apa sih dunia tuh? Perempuan cantik, tidak apa-apanya dibandingkan sholat 2 rakaat itu. Itu baru sholat sunnahnya Pak, belum sholat wajibnya. Ya. Jadi kata Allah Pak Ibu sekalian, mereka tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau menyampaikan Al-Quran. Lebih cenderung kepada dunia. Oh nanti kalau saya sampaikan ini orang tersinggung. Nanti kalau saya sampaikan ini orang nanti marah. Nanti kalau saya sampaikan begini nanti saya nggak diundang lagi. Kalau nggak diundang lagi nanti di mana dapat amplop? Ya. Nah, kalau nggak dapat amplop di mana mau bayar kredit motor? Saya alhamdulillah di mana-mana ceramah saya sampaikan amplop orang dikasih orang. Semua pengurus yang masih amplop saya sampaikan semuanya. Nggak percaya Pak Bu? Hah? Demi Allah saya buang amplopnya semua. Hah? Ya tutup diambil isinya dulu. Andilah wajah isinya uang gua. Kalau sama isinya dibuang Pak Ibu sekalian, dibuang sama isinya, ketemu orang pampok pokok. Amplop, duit, pasang nomor dia, berdosa pula.
Sebelum dia berdosa, maka selamatkan. Amplop itu sungkah dia tuh. Ini ada ustadz yang meninggal amplop. Oh, kalau ngaji situ tuh amplopnya tabah, kalau di situ amplopnya ketek. Pas jawab dia amplopnya ketek itu, motor ambo rusak pak. Jadi supaya sananya tapi amplop tabah tuh isi kardus Indomie dalam amplop tuh. Nah, ya jadi ceramah tuh nangka lama orang juga sebarang galak-galak, kau diundang balik ya. Aduh. Nggak berani menyampaikan kebenaran, apalagi ya kalau diundang pejabat, ada Pak Gubernur, Pak Gubernur paling hebat, lidah tak betulang, ya, nah, cenderung kepada dunia, habis waktu untuk urusan dunia, masya Allah, untuk hobinya, di kampung saya itu kalau ada namanya hobi zaman apa namanya? Musim layang-layangan, ya Allah ya Rabbi, sampai malam-malam main layang-layangan, coba bayangkan, sampai malam main layang-layangan, ya, pakai lampu deh Ustaz, orang ya lampu, ya. Nah, oh yang muda-mudanya hobi main futsal sanggup, ke masjid tidak sanggup, maka memang benar perjalanan yang terjauh dan terberat bagi laki-laki itu Pak Ibu, perjalanan ke masjid. Berapa banyak pemuda sanggup mendaki Gunung Merapi, Gunung Sumbing, Gunung Selamat, Gunung apa, tapi mereka tak sanggup sholat. Kami mendaki gunung juga Bu, waktu saya nyantri mendaki gunung pula. Gunung tertinggi di Jawa Tengah itu saya sudah daki di Gunung Selamat. Tapi kami di puncak itu sholat berjamaah kami subuh. Azan kami berkumandang di puncak gunung itu, melihat kebesaran Allah itu, menggeletar hati ini. Ya Allah, inilah gunung ini. Kalau kau letuskan gunung ini Allah, jadi apalah kami ini. Menambah kekusukan kita sholat di puncak gunung Pak Ibu sekalian, untuk melatih fisik kita. Ya, ya. Banyak orang sanggup lari maraton, sanggup main goes-goes, main sepeda, tapi tak sanggup sholat. Anak-anak kita kuliah ke Padang, kuliah kemana-mana, kuliah ke Jakarta, kuliah ke Jogja, kuliah ke luar negeri, tapi pulang liburan nggak sanggup ke masjid, nggak sanggup ke masjid. Mohon maaf. Haji sudah tiap tahun, umroh tiap bulan, saking kayanya. Ke masjid pulang nggak sanggup ke masjid rutin. Karena dah merasa banyak pahala dari sholat di Masjidil Haram, Masjid Aqsa katanya. Ya. Baik sekalian. Cenderung kepada dunia dan merupakan hawa nafsunya rendah, maka perumpamanya seperti anjing kata Allah. Itu kata Allah Pak. Perlu dipelunak bahasanya. Aku ya Allah katakan anjing. Kalau dibaca guguk tidak dapat pahala kita. Ya, wa masaluhu kamathali huhu, tidak ada artinya. Ya, kalbun. Ya, Bapak Ibu sekalian. Terakhir, Ustaz buka surat Al-Anfal ayat 22. 22. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Jadi kalau terjemahan ini Pak Ibu sekalian sudah dipelunak juga nih sebenarnya nih. Ya, makhluk bergerak, banyak orang nggak respon kalau makhluk bergerak. Kalau makhluk bergerak itu apa Bapak Ibu sekalian? Makhluk yang bergerak. Apa saja makhluk yang bergerak? Makhluk yang bergerak apa Ibu? Pohon makhluk enggak? Pohon makhluk enggak? Bisa jalan-jalan? Enggak. Ya. Binatang makhluk enggak? Bisa bergerak enggak? Manusia makhluk enggak? Bisa bergerak enggak? Jadi kalau terjemahan yang lain Bapak Ibu sekalian, ya, sesungguhnya inna syarrad dawab, dawab itu akhirnya binatang melata sebenarnya. Di seburuk-buruk binatang itu, mohon maaf. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, binatang yang paling buruk, paling hina itu apa? Anjing, babi, satu lagi. Ada binatang favorit nih, di kampung awak banyak nih. Baruak itu. Nah, biasanya kalau orang tensi di Sabui ini. Kalau orang naik tensi di Sabui ini binatang yang 3 favorit ini. Menurut kita binatang yang paling buruk itu, paling hina itu anjing, babi, baruak. Tapi menurut Allah, inna syarrad dawab indallah,
binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah, orang yang peka dan orang yang bisu. Binatang paling buruk di muka bumi, kata Allah. Siapa orang yang peka ini? Tak namuh mendengar kaji. Manusia tak namuh mendengar kaji, tak namuh mendengar nasihat, tak tergerak hatinya mendengarkan azan. Basi paka, basi bana, basi turiak. Nah, tuh hebat orang Minang tuh, makanannya basi paka. Ya. Kemudian orang yang bisu, siapa orang yang bisu nih? Biasanya yang mengecek wasia. Ulama, alim ulama, dai, mubalih, tak berani mengecek, dosa berceramah. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, sampaikan. Tapi orang banyak menyampaikan yang ma'ruf tapi tak berani mencegah yang mungkar. Ya. Ayo solat berani, tapi mencegah yang mungkar, mohon maaf, di kampung awak kita rajin solat, di kampung awak jual narkoba, enggak berani kita ngomong apa-apa, diam kita. Betul enggak? Takut dilaporin, ya. Kadang ya samanya memang mubazir juga Pak, dilaporin ke polisi, polisinya yang agen narkoba, coba bayangkan. Kejadian enggak? Ya. Polda di Sumatera Barat kemarin tua, orang Minahasa. Ya, baru dinas dapat gelar datua pula tuh. Kiranya apa? Jual narkoba, datua cilako kiranya. Ya, awak bertahun-tahun asli dari Minangkabau, 10 tahun lebih enggak dapat gelar datua awak. Iko orang Minahasa mentang-mentang jadi polisi Polda dapat gelar datua. Ujung-ujungnya apa? Ahli narkoba, datua cilako tuh. Ya. Kayak mana mau ngadu sama aparat awak? Mohon maaf Pak. Sambo lado. Atau dek orang kafir dibunuhnya seorang, dek orang kafir lalu membunuh orang kafir mati seorang ribu se Indonesia. Orang Islam mati berpuluh-puluh ndak ada ribu orang dah. Aku baru-baru gini gua. Orang pacaran jadi film Vina. Ribut orang sekarang gara-gara si Vina tuh. Hah? Di kilometer 40, kilometer 50, 6 laskar FPI mati. Ada diusut. Betapa hinanya orang Islam di Indonesia nih Pak. Tidak ada harganya 6 orang mati dengan tuduhan macam-macam. Tidak ada diusut itu. Ini wanita pacaran mati ribut orang se-Indonesia. Polisi kafir mati ribut orang se-Indonesia. Dulu perempuan mati minum kopi bandrek. Kopi bandrek apa? Kopi saya. Berbulan-bulan sidangnya dia para orang Islam mati. Masya Allah. Tidak ada harganya orang Islam di Indonesia nih Pak. Bahkan mirisnya, kita umat Islam terbesar di dunia, tapi kita yang tertuduh teroris. Ciri-ciri teroris, awas, jenggotan, celana cingkrang, jidat hitam, jual herbal. Ciri teroris. Dan syarat jadi teroris pertama di Indonesia ini, syaratnya harus berKTP Islam. Padahal di Papua tuh Pak, ya, yang membunuh tentara itu siapa itu? Yang membunuh orang sipil siapa di Papua sana itu? Disebut teroris enggak? Enggak. Misalkan kan ciri-ciri teroris yang macam saya ini teroris nih kata orang ini, ya kan? Makanya kadang banyak mata-mata tuh bantu, kemana lah? Dendeng segala macam tuh ya. Baik bisa lihat. Nah jadi saya sampaikan ayat ini, orang menyebut kaji saya keras. Ingat, pembuka tadi, sebenarnya yang keras itu orang yang sudah lama tidak merenungkan Al-Quran, tidak mendengarkan kaji, hingga akhirnya apa? Maksiat dianggapnya hal yang biasa. Maka mereka hatinya akan menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu lagi, kata Allah. Dan kemudian orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, maka dia hina di mata Allah, bahkan lebih hina pada binatang lagi. Allah samakan orang Islam yang biasa sering meninggalkan sholat dan segala itu baru sholat Pak Ibu, belum yang lain-lainnya. Ya, mereka Allah samakan dengan binatang ternak, sama dengan anjing, bahkan lebih hina daripada anjing, babi dan kera lagi. Orang yang tidak peduli, tidak mau mendengarkan kaji, tidak mau menyampaikan kebenaran. Pak Ibu sekalian. Nah makanya Pak Ibu sekalian mohon maaf ini di masjid kita ini yang hadir di mana-mana saya lihat banyak yang tua. Mana yang pemudanya mana nih? Ya.
Bapak ibu di rumah ada anak muda enggak di rumah? Ada pada merantau semua. Ya, mana anak muda ini? Yang asli penduduk sini pemudanya mana? Ada? Tunjuk tangan. Yang anak SMP asli warga sini ada berapa orang? Yang anak SMA ada berapa orang? Nah, alhamdulillah saya dengar dari Pak Pengurus ya bahwasanya masjid ini tergabung dengan komunitas kelompok Masjid Pemberdayaan Nasional. Pak Ibu sekalian, saya sudah 2 kali ke Jogokarian, masjid fenomenal yang saldonya 0. Kenapa saldonya 0? Miskin? Enggak. Saya sudah ikut pelatihan PMB, pelatihan masjid bilioner, Masjid Pontianak di Kapal Munzalan. Di Masjid Kapal Munzalan, Pak Ibu sekalian, infak per bulan yang mereka dapatkan, pernah tahu enggak Pak Ibu sekalian? Bapak tahu Pak enggak? Ada yang tahu? Di Masjid Kapal Munzalan Pontianak, infak yang mereka dapat setiap bulannya 5 sampai 9 miliar Pak. Tiap bulan. Kok bisa sebanyak itu? Pertama, masjid ini untuk melayani umat. Ya. Buka 24 jam. Tidak ada tutup-tutup. Bahkan Masjid Jogokarian buka 24 jam. Kalau memang nggak boleh tidur di masjid, takut dia ngences, takut busuk karpetnya, sediakan penginapan gratis. Sediakan tempat tidur khusus bagi musafir. Masjid Jogokarian ada hotel berkelas bintang 4, ada pakai spring bed, pakai televisi, pakai AC, gratis penginapannya. Ya. Masjid Kapal Munzalan begitu juga. Ya. Masjid Kapal Munzalan apa kiatnya dibuatnya sampai 5 miliar per bulan infaknya? Pertama tadi masjid buka 24 jam. Fasilitas kamar mandi tidak ada kunci-kunci. Ya. Ya, bersih kamar mandinya. Kemudian jamaah yang jauh rumahnya dijemput dengan mobil. Dijemput sama mobil Pak. Kalau ada bapak-bapak yang rumahnya jauh dari sini ingin sholat kemari karena nyaman pakai AC segala macamnya, silahkan dijemput sama pengurus nanti. Masjid Kapal Munzalan begitu. Pertamanya mereka meminjam 1 mobil untuk menjemput jamaah. Dijemput jamaah sholat subuh. Habis sholat subuh dikasih sarapan gratis. Nanti dijemput zuhur. Habis sholat zuhur dikasih makan siang gratis. Jadi kalau ada yang bilang nanti kalau saya makan siang gratis, omon-omon. Sorry. Ya. Orang masjid dah dari dulu membuatnya. Ya, akhirnya berubah, nggak jadi makan siang, makan pagi. Sudah berubah lagi, cuma untuk sahur aja sudah tuh lagi. Orang masjid dah buat, ya. Masjid Kapal Munzalan Pak Ibu sekalian dengan cabang-cabangnya. Dijemput jamaah sholat maghrib atau isya, malam dikasih makan siang gratis. Dibuka kajian asar, tahsin tajwid, belajar tahsin, belajar tajwid supaya bapak-bapak ini pulang bawa sembako, kaya miskin bawa sembako. Masjid Kapal Munzalan. Kalau ada jamaah terlilit hutang riba karena dulu tidak mengaji, tidak tahu dia hukum riba, beli mobil pakai riba, beli rumah pakai riba, nikah pakai riba, kuliah pakai riba. Jadi nggak heran banyak sarjana koruptor. Ya, pakai riba. Nggak tahu dia dulu nggak mengaji. Setelah dia tahu mengaji, mau melunasi hutangnya nggak ada duit. Masjid yang melunasi hutangnya. Masjid yang melunasi Pak Ibu sekalian. Kalau ada jamaah tidak ada biaya sekolah anaknya dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Pak Ibu sekalian, dari SD sampai sarjana. Mohon maaf Pak, siapa sih nggak mau sekolah Islam? Siapa sih yang nggak mau sekolah pesantren? Cuman masalahnya Pak, sekolah hari ini yang bagus-bagus Islam hanya untuk orang kaya Pak. Bu, masuk SD IT, SMP IT, berapa bayarannya? 10 juta, 15 juta. Gimana orang miskin mau masuk? Beli sepatu aja nggak ada duit. Akhirnya sekolah itu untuk orang-orang kaya-kaya aja sekarang. Ya. Tambah pula sekarang kuliah, katanya uang kuliah mau dinaikkan lagi. Kan hebat itu kan. Nah itu. Di Masjid Kapal Munzalan, jamaah yang tidak ada biaya sekolah anaknya dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan.
Masjid Kapal Munzalan, kalau ibu ingin modal usaha, tidak perlu utang riba sama bank. Masjid yang meminjamkan, masjid yang memodalinya. Ya, kalau mampu, kalau ada hasilnya dipulangkan. Kalau nggak ada hasil, ya sudah sama-sama menanggungnya. Tidak ada beranak-beranak uang itu. Pinjam 1 juta, balik 1 juta, walaupun lunasnya 10 tahun. Ya, misalnya. Kalau ada jamaah, tidak ada uang biaya berobat, tidak ada kartu BPJS, masjid yang melunasi membayarkannya. Masjid Jogokarian, jangankan sendal, kalau ada jamaah hilang motornya, diganti pengurus dengan motor yang baru, mobil motor yang sama tipenya. Motor hilang diganti, apalagi sendal. Kita sekarang mohon maaf nih Pak, pengurus-pengurus, hilang sendal, di mana sendal? Hilang, oh hilang ya. Diam aja, akhirnya orang jamaah pulang jalan kaki ayam. Ya belikanlah sendalnya baru. Ya, itu masjid sana Pak. Nah, mudah-mudahan masjid sini bisa seperti begitu. Ya. Baik Ibu sekalian. Ya. Kemudian kapal Munzalan tadi Pak, dari 1 mobil, kalau tidak salah masjid Kapal Munzalan ini mulai difungsikan sekitar tahun 2016 kalau tidak salah. Saya ikut pelatihannya tuh, pelatihan yang kelima saya. Dari awal dia meminjam mobil jamaah, sekarang masjid itu sudah punya 30 mobil berbagai macam tipe. 3 diantaranya mobil Alphard Pak. Mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat, bukan menyebut presiden, bukan menyebut gubernur, bukan untuk orang-orang kaya, untuk menjemput jamaah sholat pakai mobil Alphard. Kita doakan Masjid Al-Huda nanti punya mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat. Kalaupun belum ada Alphard, mobil ambulan pun jadilah. Ya supaya cepat sampai kan, bunyikan sirenenya kan supaya. Saya alhamdulillah sejak saya viral ini Pak, saya pernah dikawal sama mobil ambulan 2 kali. Syukur belum mobil jenazah itu. Saking viralnya saya, yang mengawal saya itu mobil ambulan. Sampai tiba. Kan hebat tuh, nggak ada ustaz yang kayak begitu, cuman saya yang kawal kayak ambulan. Kan hebat itu. Baik sekalian. Jadi mohon maaf Pak. Tanda hari kiamat itu terlontar oleh kata tokoh seorang Yahudi mengatakan, bernama Goldamir. Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Pak, kira-kira masjid kita ini kalau Jumatan penuh sampai ke atas Pak? Penuh? Pertanyaannya, subuh berapa saf? 2 saf. Jamaah yang lainnya kemana kok 2 saf? Oh, karena banyak masjid. Oke, banyak masjid. Pertanyaan ini mohon maaf Pak, kalau hari raya sholatnya di mana? Di masjid. Penuh kan? Masjid lainnya di masjid juga. Penuh kan? Kenapa masjid raya penuh waktu hari raya? Subuh tidak penuh. Karena betul lah kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya. Yang penjudi datang, yang koruptor datang, yang orang zalim suka membunuh datang, agen narkoba datang, pelacur datang, pezina datang. Itu hari raya. Itu orang Islam, KTP-nya. Tapi kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang beriman, lihat waktu subuh. Siapa yang selalu datang waktu subuh, itulah tanda imannya. Maka Ibu, kalau ingin cari menantu Bu, jangan di kantor BRI. Ya, riba. Jangan di kantor pajak. Riba. Walau gajinya banyak, uang pajak haram tuh Bu. Ya. Nah, jangan cari di pasar, cari menantu. Kalau ingin cari menantu tuh di masjid waktu subuh. Siapa yang selalu datang ke masjid waktu subuh, ambil jadi menantu. Walau umurnya 65 tahun. Loh kok ketawa? Bapak Ibu, sekarang Ibu pilih tuh bapak-bapak tuh. Siapa yang rajin ke masjid? Walau 60 tahun, ambil jadi menantu. Saya yakin menantu Ibu yang 65 tahun itu nggak akan selingkuh lagi. Coba nggak percaya?
Ya apa gunanya punya menantu muda, ganteng, punya mobil mewah, sarjana SAG, S-nya S1, S2, S4, ke masjid nggak subuh, ngapain? Ngapain begitu? Mohon maaf Pak, Bu, mohon maaf. Di kampung saya ada sekolah STIB. Di Pariaman itu ada sekolah STIB. Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Jadi Barua di kampung ambo Pak sarjana Pak, nggak sombong Bu. Di kampung ambo Barua aja sarjana. Tapi yo Barua itu nggak pernah ke surau. Barua dan sarjana itu nggak pernah ke surau. Barua. Jadi kalau ada anak awak minantu awak le sarjana, sari ke surau, apa itu Barua? Hah? Foto Pajero untuk jalan-jalan ke kantor barang kek kamu saji indah. Barua. Atau sakasana kaji. Itu kajinya. Jadi nggak usah bangga kalau anak menantu sarjana, nggak usah bangga. Kampung ambo Barua sarjana Bu. Tapi yo Barua tuh nggak pernah baca Quran, nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah ke surau. Barua. Ya, ini. Jadi kata tokoh Yahudi tadi itu, mereka tidak akan takut kepada umat Islam sampai masjidnya umat Islam di waktu subuh seramai waktu sholat Jumat. Makanya celik Pak Ibu sekalian, saudara kita di Palestina berpuluh tahun dibantai, nggak takut mereka itu. Saudara kita di Palestina dibantai hancur-hancuran Bu, Pak. Anak kecil hancur kepalanya. Nggak ada negara Islam yang melindungi, membela. Bayangkan itu. Tetapi Israel yang penjajah, Israel yang membantai itu dibantu sama Amerika yang katanya negara demokrasi, negara yang menjunjung hak asasi manusia. Amerika membantu Israel, Inggris, Jerman, Prancis, datang tentaranya, datang alat-alat perangnya, membela Israel. Saudara kita di Palestina, siapa yang beri tentaranya? Ada tentara Islam yang berani datang sana. Berani dan sama orang Islam aja bantainya. Makanya orang kafir Yahudi itu tidak takut Pak Ibu sekalian. Kenapa? Dia tahu kita cuma pandai mengutuk. Bertahun-tahun begitu Pak Ibu sekalian. Mereka mengukurnya daripada sholat subuh. Kenapa mereka mengukur sholat subuh? Karena benar kata Rasulullah, sholat yang berat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh berjamaah. Jadi kalau ada laki-laki yang sering nggak datang ke masjid waktu isya dan subuh, munafik. Dan ingat, jangan sampai orang munafik itu ada di rumah kita. Apakah suamilah namanya, apakah ayahlah namanya, anak lelakilah namanya, menantukah namanya, sholat suka di rumah sholatnya, munafik kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah tegaskan, sebaik-baik sholat laki-laki yang fardu itu di masjid, sebaik-baik sholat fardu wanita itu di rumah. Tapi bila wanita meminta izin sholat di masjid, jangan dihalangi. Jadi kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Udah Pak Haji, udah Pak Umroh, sholat di rumah, haji solehah. Tempat sholat fardu bagi laki-laki itu di masjid, bukan di rumah. Di rumah itu untuk padusi. Kalau Rasulullah katakan, aku ingin segera dikumandangkan qomat dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila aku dapati ada laki-laki yang masih berada di rumah, sementara qomat sudah berkumandang, maka akan aku bakar rumah mereka. Dibakar Rasulullah, Pak Ibu. Kalau di rumah itu ada laki-laki yang balik, sehat, berakal, kira-kira rumah kita selamat enggak? Rumah kita selamat enggak kira-kira? Ayahnya rajin ke surau, itu pun karena udah pensiun, ya kan? Waktu dinas dulu sombong nggak tanggung, nggak pernah ke surau, rapat, meeting, udah pensiun nggak laku baru ke masjid, ya? Ayahnya rajin ke surau, anaknya dibawa enggak? Nah kok bisa Pak Ibu sekalian bawa anak-anak sebesar ini bawa ke masjid waktu subuh? Ya kalau dia ribut-ribut lari-lari wajar, nama juga anak-anak, dunia anak-anak. Ya tapi kalau bapak-bapak yang lari-lari yang kurang ajar tuh namanya itu. Kalau anak-anak yang lari-lari ribut wajar, itu anak-anak. Tapi kalau bapak-bapak yang ribut itu kurang ajar, sepak bapak tuh keluar tuh. Dunia anak-anak memang dunia bermain Bapak sekalian. Tapi dia sambil kalau dia bermain, dia sambil merekam itu. Coba lihat, anak-anak TK nggak pandai baca, nggak pandai tulis, hafal lagu cinta nggak?
Apa lagu cinta dia? Ya, coba nanti itu. Jadi anak-anak ini rekamannya bagus Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu bawa dia sejak kecil ini akan terekam sama jiwanya. Dulu aku kecil dibawa sama ayahku ke masjid, alhamdulillah. Ya. Jadi jangan diusir Pak, anak-anak ribut tuh jangan diusir, diarahkan saja. Jangan ribut ya. Jangan, rasa tuh, dah diajang dia ayah. Kiranya menantu awak kiranya. Sama cucu awak lupa. Kiranya awak hari itu cucu awak. Dah diajang dia ayah. Si ayah. Kakek. Ini anak cucu, anak cucu boh kiranya. Main hari-hari aja. Tapi bisa kan? Ya. Maka pengurus masjid hendaknya melayani umat. Ya. Di Masjid Serajan itu Pak, Masjid Al-Falah itu dibuka restoran gratis. Masya Allah, dibuka restoran. Biar mukalah Pak kita dipandang ke orang punya restoran, punya kafe. Nanti kita masjid buat kafe gratis. Nih baru saya lihat nih masjid 1 juta pemuda Pak. Sedangkan masjid 1 juta pemuda. Jamaah yang ketiduran di musola bukan diusir, dibangunkan dikasih bantal. Dikasih bantal Pak. Hah? Bahkan dikasih kasur yang tipis itu, kasur yang bisa beli itu, dikasih kasur, dikasih bantal, begitu. Masya Allah. Ya. Kemudian ada jamaah yang habis sholat, istirahat, duduk, apakah buka handphone dia, buka Quran dia, dikasih kopi, dikasih snack. Hah? Kalau begitulah masjid Pak, apa nggak cinta orang sama masjid? Hah? Rindu orang. Kalau Masjid Al-Huda buat bantu begitu tuh, dari Pariaman saya tunggu kemari saya sholat itu. Oh di Al-Huda tuh setiap subuh ada teh talu. Katupai kulit tunjang, iyo bawa dari rumah. Pak kok bisa, tapi lah buah kok, tapi pinggir jalan ini kita jadikan masjid tempat yang dicintai khususnya para pemuda. Jangan kalah sama kafe-kafe Pak. Kafe wifi gratis, kita buat juga masjid wifi gratis. Enak kali yang muda-muda tuh Ustaz. Biar enak dulu dia. Enak-enaknya dia. Dia mabuk dia di masjid, balik dia ke masjid sudah itu lagi. Ya. Tapi sediakanlah pendampingnya, jangan dilepaskan begitu saja. Terakhir Pak, kiat bagaimana supaya masjid ramai waktu subuh. Alhamdulillah, sejak saya berdakwah di berbagai daerah, di Cilacap, di Aceh Kuala Simpang, di Mandailing Natal, Tapanuli, sampai ke Malaysia, saya senantiasa mengajak murid-murid saya safari touring dari masjid ke masjid, ya. Bahkan di beberapa tempat saya ajak remaja itu malam minggu tidur di masjid. Malam minggu tidur di masjid. Habis sholat isya tahsin tajwid. Habis tahsin tajwid jam 10 tidur, jam 3 bangun sholat tahajud. Habis sholat tahajud muhasabah. Habis muhasabah persiapan sholat subuh. Habis sholat subuh tabligh akbar. Habis tabligh akbar dapat sarapan gratis setiap malam Ahad, malam minggu. Jadi alihkan perhatian remaja-remaja, pemuda-pemuda malam minggu di kafe-kafe. Kita buat malam minggu di masjid. Jangan mau kalah kita sama orang di kafe. Maka benar Pak, orang kafir itu tak pernah berhenti memerangi kita. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudu an dinikum istata'u. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu. Nah ingat Pak, selamatkan para pemuda. Mana muda-muda kita ini? Maka kedepannya kita buat program mabit. Jadi kalau bisa Pak, untuk sebulan sekali buat tabligh akbar, subuh berjamaah dan mabit. Ya. Dan itu sudah saya buat juga hari ini di Nagari Kacang, Danau Singkara. Ya, jadi buat tabligh akbar Pak setiap malam Ahad. Coba lalu sebulan sekali dulu. Ya, jadi programnya bagaimana? Tabligh akbarnya bisa setelah Isya, ya. Kemudian atau habis Isya itu pemuda-pemuda diajak tahsin tajwid sama bapak-bapak semuanya tahsin tajwid, ya. Kemudian nanti tidur. Ya tidur, kalau tidak di bawah tidur di atas misalkan. Kalau takut karpetnya kotor kasih alas, ya. Dikasih alas Pak. Ya tikar-tikar yang murah-murah itu, ya. Atau sediakan bantal misalkan. Kemudian nanti jam 3 malam sholat tahajud. Ya, habis sholat tahajud berdoa muhasabah. Habis muhasabah nanti persiapan subuh tabligh akbar. Diundang semua warga-warga sekitar di Panam ini, ya.
Kemudian sudah tadi alban, sediakan sarapan gratis. Ya. Yang simpel-simpel aja sarapan gratis untuk menaikkan ekonomi warga kita juga. Kok ada jamaah awak yang jual lontong. Bulan kini lontong ini kami borong, siapkan 1000 porsi lontong untuk jamaah. Ada jamaah yang buat kedai kopi, tolong sediakan teh talu atau teh manis, kopi susu, ya, untuk malam minggu besok. Jadi naik taraf ekonomi jamaah awak, ya. Kemudian habis sarapan pagi, kok yang mau kok maraton yang muda-muda itu anak-anak bawa jalan santai, ya. Itu kiat-kiat. Jadi sebenarnya Pak Ibu sekalian ada 8 strategi agar jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat. Ada 8 strateginya. Mau dengar Pak Ibu sekalian? Kalau mau saya sampaikan ini sampai subuh nggak selesai nih, ya. Nah, jadi kira-kira sanggup nggak Pak Ibu sekalian sampai subuh kita ngaji ini? Sanggup? Nggak, itu jujur Ibu sekalian. Ibu itu mewakili hati saya. Saya pun tak sanggup. Tapi kalau nonton bola, kenapa harus sanggup nonton bola sampai pagi, Pak? Nonton bola orang sanggup sampai pagi. Padahal dia main bukan anaknya, bukan keluarganya, bukan lakinya, bukan menantunya. Sanggup nonton bola sampai pagi. Full! Subuh teler semuanya. Nah, dengan bola, Allah nggak ada apa-apanya dibandingkan bola. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Ibu sekalian. Jadi, mohon maaf Pak Ibu sekalian. Kenapa orang menilai ceramah saya keras? Sebenarnya bukan ceramah saya yang keras, cuman memang karena saya ini campuran Pariaman, pinggir laut sama Medan, jadi kayak gini suara saya. Ya, kalau saya bilang seperti anjing, bisa sepenuhnya itu perumpamannya seperti anjing. Iya, ya. Jadi kalau ada anak daro Jumara Pulai tidak sholat tu baralek binatang. Ya, ya. Baik Ibu sekalian, jadi maknanya saya ingin mengajak kepada kita semuanya, mari ramaikan masjid, ramaikan surau. Jangan kita saja, bawa keluarga kita, bawa menantu kita, bawa anak-anak kita, didik mereka dari kecil. Karena pepatah mengatakan kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, tua berubah pun tidak. Baik sekalian dimati oleh Allah, kiranya inilah mukadimah kajian pembuka kita ya. Ini baru mukadimah nih Pak Ibu sekalian. Ya, belum materinya ini. Ya, insyaallah materinya 3 bulan berikut. Oh ya, baik Ibu sekalian, insyaallah mukadimah yang materinya kalau berkenan 3 tahun ke depan ya saya akan adakan safari dakwah lagi. Ya, silakan nanti segera di-share kalau ada yang mengundang, kalau khutbah Jumat silakan, ada yang mau buat gerakan subuh berjamaah, kita buat bersama. Bila bersaling rahmati Allah, kita tutup majelis kita ini dengan doa kita bersama. Semoga dengan kebersamaan kita mendoa ini, kalau tidak semua diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kita ada diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan semoga kiranya Allah berkenan menyatukan hati kita, menyingkirkan perpecah belahan di antara kita, karena sekarang kita miris, banyak di antara umat Islam saling pecah belah. Ustadz ini ditahzir, ustadz itu ditahzir, ustadz ini diusir dari masjid dan segala macamnya. Karena ya itu tadilah kita diadu domba dan kita mengikuti rentak orang kafir, kita diadu domba kalau bisa lihat. Kadang jenggot sama panjang, jubah sama gantung, jidat sama hitam, ya karena enggak satu pengajian musuh, ya. Enggak. Waalaikumsalam. Ya, diberi salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena bukan satu pengajian. Nah, jadi mudah-mudahan ya baik kita yang berjenggot atau enggak, kita satu saf dalam barisan, ya. Nah, baik kita celana gantung atau enggak, Pak kata Ustaz Abdul Somad, jangan permasalahkan celana gantung apa enggak. Yang enggak bercelana baru kita permasalahkan, ya. Nah, demikian saja. Mari kita tutup majelis kita dengan doa bersama. Nabda bi Al-Fatihah, Ummul Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika ya Allah. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تؤاخذنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam hari ini kami hadir di rumah-Mu ya Allah. Kami bermunajat kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan ya Allah. Jadikanlah kami ini hamba-Mu yang beriman dan bertakwa, agar kiranya iman dan takwa kami menyelamatkan kami, memberikan anugerah kebahagiaan di dunia dan di akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka dengan kasih sayang-Mu yang mulia, sebagaimana mereka menyayang kami di waktu kecil. Ya Allah, lampaukanlah kuburan orang tua kami yang telah tiada. Jauhkan mereka daripada siksa kubur dan anugerahkanlah kepada mereka nikmat kubur. Begitu pula anugerahkanlah kepada guru-guru kami, kepada pendidik-pendidik kami, kepada alim ulama kami, ustadz-ustadz kami. Begitu pula kepada pemimpin yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah negeri kami daripada musibah dan malapetaka bencana ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang beriman dan bertakwa. Hancurkanlah pemimpin yang zalim yang tidak mau bertobat kepadamu ya Allah. Hancurkanlah pejabat-pejabat yang menguras harta negeri ini untuk memperkaya diri mereka dan menyengsarakan rakyat-rakyat mereka ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin, muliakanlah saudara kami di Palestina ya Allah. Sungguh kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong saudara kami di Palestina ya Allah. Kami melihat setiap harinya anak-anak muslim, anak-anak kami juga ya Allah, mereka hancur berkeping-keping tubuh mereka ya Allah. Para wanita terhina, orang tua kehilangan anaknya, anak kehilangan orang tua ya Allah. Mereka dibantai di mana-mana tanpa ada pembelaan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami, tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Hanya sebatas doa yang bisa kami berikan untuk saudara kami ya Allah. Sungguh mereka lah orang-orang yang mulia, orang yang kuat di muka bumi ini ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'il, jadikanlah mereka mati syahid dalam mempertahankan akidah mereka ya Allah. Hancurkanlah orang-orang zalim Yahudi, Israel, laknatullah alaih. Hancurkanlah tentara mereka, hancurkanlah pasukan mereka, hancurkanlah persenjataan mereka ya Allah. Amerika yang terlaknat, Jerman yang terlaknat, Perancis yang terlaknat, yang bersubahat berbuat makar untuk menghancurkan saudara-saudara kami. Begitu pula kami di Indonesia ini ya Allah. Jagalah, lindungilah ulama-ulama yang jujur, yang berani menyampaikan kebenaran, mengingatkan para pemimpin yang zalim ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'il, Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin ya Allah. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Indonesia ya Allah. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, satukanlah hati kami di masjid ini ya Allah. Semua yang hadir di masjid ini ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di masjid ini kami berkumpul ya Allah. Pertemukanlah kami di surgamu bersama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi